Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suraya, NIM 1903011154. Yang saya hormati Pak Dr. Raymond Effendi, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil analisis video yang berjudul tentang jangan hidup dalam mimpi orang lain. Jelaskan tentang cerdas dan pemberani. Kecintaan Jobs terhadap dunia teknologi terlihat sejak usia 12 tahun. Saat itu Jobs melihat demonstrasi kerja sebuah perangkat komputer di Hewlett Packard atau Explorer Club. Ia pun kerap menghadiri sesi seminar di pabrik Hewlett Packard atau HP saat masih di bangku SMA. Tidak cuma cerdas, Jobs juga pemberani dan bisa dibilang nekat. Setelah lulus SMA Hampstead tahun 1972, Jobs disebut juga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi seni Reed College di Portland atau Oregon. Tapi Jobs hanya bertahan selama 2 tahun dan memutuskan untuk keluar. 3 tahun setelah lulus SMA, Steve bergabung dengan sebuah klub bernama Homebrew Computer Club. Di klub ini dia bersua teman SMA-nya, Steve Wozniak. Kala itu Wozniak tengah mencoba. Ada 5 pelajaran hidup dari Steve Jobs. Yang pertama yaitu ikuti kata hati dan percaya dengan apa yang ingin dilakukan. Steve Jobs mengatakan, saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dan tidak tahu bagaimana kuliah membantu saya. Di sini saya menghabiskan semua uang orang tua saya yang dikumpulkan semenjak hidup mereka. Jadi saya memutuskan untuk drop out atau keluar dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Semua itu ada hikmahnya. Hal terburuk yang dialami Steve Jobs yaitu saat pemecatan dirinya dari aspek atau 10 tahun setelah ia mendirikan perusahaan tersebut. Pada saat itu Steve Jobs dipecat langsung atas pemerintah John Sculley, seorang eksekutif yang direkrut dan dipekerjakan sendiri olehnya. Kejadian tersebut mungkin menjadi hal terburuk baginya, karena apa yang telah menjadi fokus dari seluruh kehidupan Steve telah hilang dan hancur. Selama 5 tahun setelah itu, Steve Jobs bangkit lagi dan mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Next. Dan disitulah juga Steve Jobs bertemu dengan istrinya. Ketiga yaitu lakukan sesuatu seakan kamu akan mati besok. Jika kamu menjalani hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhirmu, maka suatu hari kamu. Steve Jobs juga pernah berkata, jika hari ini adalah hidup terakhir saya, apa saya bisa melakukan apa yang ingin saya dapatkan? Jawabannya selalu tidak. Namun setelah beberapa hari mengulang pertanyaan yang sama, akhirnya saya sadar bahwa saya harus mengubah sesuatu yang merubah hidup saya. Itu ikuti kata hatimu. Steve Jobs mengingat bahwa waktu yang kita miliki sangatlah terbatas, sehingga kita harus berhati-hati menghabiskan dengan mengikuti kata hati. Steve Jobs berkata, jangan sia-siakan hidup untuk mengikuti hidup orang lain. Jangan terperangkap dengan dogma yang hidup dari hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan kebiasaan pendapat orang lain menggelamkan suara batinmu sendiri. Yang kelima yaitu stay hungry, stay foolish. Steve mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang ia ambil dari sampul belakang edisi terakhir dari katalog World Air Catalog. Stay hungry, stay foolish memiliki arti agar kita terus memiliki ambisi dengan
ambisi dan jangan pernah takut mengambil sebuah risiko dalam hidup. Kata yang menginspirasi Steve Jobs. Yang pertama yaitu tetaplah lapar, tetaplah menjadi bodoh. Maknanya yaitu menjaga diri dari kesombongan yang mungkin timbul karena Anda merasa pencapaian tujuan kecil Anda. Yang kedua yaitu inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Maknanya yaitu bisa mengubah siapa dari kita, orang yang selalu haus akan pengetahuan dan berusaha untuk mendapatkannya, dan ingin menciptakan sesuatu yang baru, karena kebutuhan adalah mereka yang bisa memimpin orang lain. Yang ketiga yaitu hal favorit saya dalam hidup adalah tidak memerlukan biaya. Maknanya yaitu kerap kali kita mengorbankan waktu untuk hal-hal yang bisa dibilang tidak prioritas. Yang keempat yaitu tentang rancangan bukan hanya bagaimana kelihatan dan rasanya. Rancangan itu soal bagaimana sesuatu bekerja manfaat bagi orang lain agar lebih berarti. Desain sesuatu terkadang dianggap hal terbaik yang harus direncanakan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin, karena itu dianggap sangat mempengaruhi kinerja suatu hal yang nantinya. Yang kelima yaitu menangkan diri atas mimpi dengan kata-kata inspiratif. Terkadang untuk menumbuhkan semangat dan kekuatan dalam meraih apa yang diinginkan, dan dibutuhkan suatu dorongan yang bersumber dari kata-kata. Baiklah, di sini saya akan buka sesi tanya jawab, yaitu ada 2 pertanyaan dari saudari Rodiah dan saudari Ella Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah, NIM 1903011156. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu apa saja usaha yang dilakukan Steve Jobs untuk menggapai mimpinya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rodiah. Dasar bagi Steve Jobs adalah mencari dasar-dasar pemikiran baru yang sangat berbeda dan unik, tidak seperti yang dipikirkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bertanya, apa saja kata-kata inspirasi menurut Steve Jobs yang berkesan bagi Anda? Kesan bagi saya yaitu tetaplah lapar dan bodoh. Makna dari itu yaitu menjaga diri dari kesombongan yang mungkin timbul karena Anda merasa telah mencapai tujuan kecil. Hal-hal seperti ini bisa menjatuhkan Anda dari tujuan utama yang ingin dicapai. Tetaplah menjadi lapar dan bodoh untuk terus memperbaiki diri sehingga bisa berkarya lebih baik sembari mencapai tujuan-tujuan dekat Anda yang nantinya mendekatkan Anda pada tujuan utama kehidupan Anda. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.